Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Daun salam, daun saga. Boleh petik di taman. Jawab salam aja pakai diiming-imingi surga. Padahal itu kewajiban, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati pimpinan SMA Muhammadiyah 18, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang saya banggakan anak-anak semuanya. Materi yang akan saya sampaikan pada kultum hari ini adalah keutamaan ilmu dan ulama. Mungkin sudah banyak penceramah yang memberikan materi tentang menuntut ilmu, tetapi mungkin belum banyak yang mengaitkan antara ilmu dengan ulama. Ya, ulama mempunyai arti yaitu orang-orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Tetapi secara etimologis, karena ibu orang bahasa, ya, jadi mengartikan, ya, selalu mengartikan kata itu secara etimologis. Ulama berasal dari kata alim yang artinya orang yang mempunyai ilmu atau orang yang berilmu. Maka di sini ulama ini tidak hanya orang yang mempunyai ilmu agama Islam, tapi semua orang yang mempunyai ilmu, atau bisa dikategorikan guru itu juga sebagai ulama. Nah, bagaimana kaitan antara ilmu dengan ulama ini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wala taktubu harfan." Ada yang tahu artinya? Ya Ibnu Mas'ud, engkau duduk 1 jam di majelis ilmu, tidak menyentuh pulpen, tidak menulis 1 kata pun, ya, khairul laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi kamu duduk di majelis ilmu 1 jam, pahalanya sama dengan memerdekakan 1000 budak. Ada nggak di sini yang pernah memerdekakan 1000 budak? Nggak ada. 100 budak? Nggak ada. 10 budak?
Nggak ada juga. Satu budak? Nggak ada juga. Kenapa nggak ada? Karena di Indonesia memang nggak ada budak, ya. Adanya di Arab sana. Kalau di Jawa Barat, budak itu artinya anak kecil, ya. Jadi di Jawa Barat ada budak. Nah, kenapa Rasulullah ya menyatakan bahwa duduk di majelis ilmu 1 jam, tidak memegang pulpen, tidak menulis satu kata pun, sama pahalanya dengan memerdekakan 1000 budak. Karena begitu dahsyatnya keutamaan ilmu bagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nujraka ila wajhil alim, memandangmu pada wajah orang alim atau memandang pada guru atau ulama adalah lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Pernah nggak di sini ada yang bersedekah 1000 kuda? Ada? 10 kuda ada? Atau 1 kuda deh? Ada nggak? Nggak ada, ya. Kalau hari Jumat tuh IPM kan suka mintain tuh apa, dana apa tuh? Sedekah ya, infak, ya. Itu paling banter 2000. Terus ada juga yang so-soan pakai kris gitu ya. Mau itunya sedekahnya pakai kris. Pas ibu tanya berapa? Nah, saya pikir 100.000, 2.000 juga. Jadi sama, ya. Jadi ternyata sama. Apa namanya? Mau pakai kris, mau pakai cash, itu sama, ya. Jadi begitu dahsyatnya keutamaan ilmu, keutamaan memandang wajah guru, ya, sama dengan bersedekah, ya itu tadi 1000 kuda, ya. Jadi mulai besok, ya, kalau Ustadz Mahfud datang ke kelas, pandangi wajahnya, karena kamu ingat pahalanya sama dengan 1000 kuda, bersedekah 1000 kuda, ya. Jangan, ini berlaku untuk semua guru, ya. Jangan hanya Bu Tiara saja yang masuk kelas dipandangi karena wajahnya cantik. Giliran ibu yang masuk, ya, ya. Bahkan ada itu yang lebih parah, ibu masuk kelas istighfar. Ya, kecepatan katanya masuknya gitu. Padahal kan sekarang waktu belajar kita cuma 30 menit ya. Iya, kalau telat masuk ya habislah waktunya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, mengucapkan salam kepada orang alim, kepada guru, kepada ulama, itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Siapa di sini yang kuat ibadah 1 tahun dalam 1 hari? Nggak ada ya? Ya. Maka gantinya adalah, ya, kamu bersalaman kepada guru. Setiap ketemu guru salim, cium tangan. Ya, makanya di pondok-pondok pesantren itu berebutan itu, santri-santri itu kalau ketemu kiainya cium tangan bolak-balik. Ya. Nah, di sini kadang-kadang ketemu guru melengos. Ketemu guru diem aja. Ya.
nggak salam, nggak negur. Nah, jadi harusnya besok setiap ketemu guru salam dan salim. Ya, ada berapa itu tadi? Ada 3. Yang pertama, duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan memerdekakan 1000 budak. Yang kedua, menatap, memandang wajah guru, sama pahalanya dengan bersedekah 1000 kuda. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam, apalagi salim kepada guru, sama dengan beribadah selama 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anha pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis yang kedua maksudnya ya. Mamasya ila khaliqati alim kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanah. Ya, artinya siapa yang berjalan ke majelis ilmu, ia memperoleh pahala setiap 1 langkah 100 kebaikan. Siapa di sini yang rumahnya jauh? Ya, 1 jam perjalanan kira-kira berapa langkah? Nah, hitung sendiri. Ya. Nah, maka rajin-rajinlah berangkat ke sekolah supaya kamu mendapat pahala 1 langkah 100 kebaikan. Ya. Sekarang kalau rumahnya dekat gimana di belakang sekolah? Muter jalannya ya, supaya dapat pahalanya lebih banyak. Kemudian yang kedua, faija jalasa ingdahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Apabila ia duduk di sisinya dan mendengarkan apa yang diajarkan, maka baginya berpahala dari setiap kalimat 1 kebaikan. Guru kalau ngomong 1 jam itu kira-kira berapa kalimat? Kalimat dalam bahasa Arab itu 1 kata ya, berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia 1 kalimat beberapa kata ya, tapi kalau dalam bahasa Arab 1 kalimat itu 1 kata. Ibu sudah bicara di sini kira-kira berapa kata? Nah, kalau kamu duduk mendengarkan dengan khidmat, itu mendapat pahala 1 kata yang diucapkan ibu, pahalanya sama dengan 1 kebaikan. Nah, tinggal dihitung deh tuh. 1 guru berapa kata itu 1 hari ngomong di dalam kelas. Ya, 2 guru berapa kata? Tinggal dihitung. Berapa guru yang hari itu masuk ke kelas kamu dan kamu mendengarkan dengan hikmat. Ya, berarti pahalamu sudah beberapa ratus, beberapa ribu. Mulai dari sedekah kuda, mulai dari memerdekakan budak, mulai dari kebaikan ya. Maka rajin-rajinlah berangkat ke sekolah. Jangan banyak alasan ya. Kalau sakit mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau malas, nah ya, jangan sampai seperti itu. Kamu harus ingat bahwa menuntut ilmu itu banyak pahalanya. Ya, jelas ya?
Ya. Ya. Ibu tutup kembali dengan pantun, pagi-pagi minum jamu. Supaya badan sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu supaya selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.